akan mudah beramal soleh kalau amal solehnya itu didasari atas kecintaan kepada akhirat. Tapi akan terasa sangat berat beramal soleh kalau amal solehnya itu didasari atas hitung-hitungan dunia. Jadi anak kita kalau disuruh sholat berat, mungkin dia belum paham tentang nikmatnya akhirat dan bahayanya juga akhirat bagi orang yang sholat dan yang meninggalkan sholat. Sehingga perlu kita tanamkan sampai menjadi perasaan dan keyakinan dalam hati keluarga kita, dalam hati kita masing-masing, bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan itu konkret. Bahwa kita yang di akhirat nanti adalah kita yang sekarang di dunia, bukan mimpi. Bukan cuma ruh. Cuma pindah tempat, pindah waktu, tapi diri kitanya sama. Itu mirip seperti kalau kita sekarang pergi ke Mekah, tempatnya berubah, waktunya berubah, tapi diri kitanya masih sama. Memori kita masih terbawa, sehingga kita masih ingat dengan keluarga kita di kampung. Kita kangen dengan mereka, kita telepon mereka, hanya pindah tempat saja. Yang mungkin waktunya berubah sedikit, berbeda 4 jam. Kalau di sini sudah siang, di sana mungkin masih pagi. Berubah waktu, berubah tempat, tetapi diri kita sama, tidak ada yang berubah. Begitu juga akhirat. Hanya berubah tempat, namanya bukan lagi dunia, tetapi akhirat. Berubah waktu, bukan lagi 24 jam dalam sehari, tetapi siangnya selama-lamanya. Cuman diri kita itu sama persis, tidak ada yang berubah kecuali karena amal-amal kita. Berubah menjadi lebih baik fisik kita karena amal soleh kita, atau berubah menjadi buruk fisik kita karena amal dosa-dosa kita. Tapi diri kita masih sama. Sehingga di dalam Al-Quran, di banyak ayat disebutkan tentang bagaimana nanti di akhirat orang itu memorinya, hafalannya tuh masih kebawa dengan apa yang terjadi di dunia. Banyak ayatnya. Salah satunya adalah yang paling mungkin populer itu di surat Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Setiap kali mereka dikasih buah-buahan di dalam surga, mereka bilang ini seperti buah-buahan yang kita makan di dunia. Berarti memorinya masih sama. Dia masih ingat buah pisang yang dia makan di dunia. Karena di surga juga ada buah pisang. Korma yang dia makan di bulan Ramadan selama di dunia, karena di surga juga ada korma. Delima yang dia makan, apalagi kalau lagi pulang umroh, di surga juga ada delima. Cuma durian saja yang mungkin tidak ada. Beda, gak disebutkan di Al-Quran. Allahu a'lam. Yang jelas dia akan membandingkan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti buah yang kita makan di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha. Tetapi Allah tidak sama memberikan buah di surga dengan di dunia, hanya mirip tetapi rasanya jauh lebih nikmat. Ini artinya diri kita yang di akhirat nanti sama dengan diri kita yang di dunia. Bahkan di surat-surat yang lain nanti kita akan membaca kalimat-kalimat saling menghujat di padang mahsyar. Wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Nanti di padang mahsyar para pengikut atau orang-orang yang selama ini senantiasa ikut-ikutan akan berkata kepada idola-idola mereka, pemimpin-pemimpin mereka, orang yang mereka ikuti. Mereka berkata, dulu kami di dunia senantiasa mengikuti kalian. Maka bisakah hari ini kalian menyelamatkan kami? Berarti masih kenal dengan orang-orang yang selama ini dia berinteraksi di dunia.
Nih anak-anak muda, kalau yang senang main sosial media, ada Instagram. Kita nge-following nih. Nge-follow misalnya artis, nge-follow selebriti, nge-follow orang-orang yang mungkin kalau muslim masih oke lah, sekedar silaturahim. Tetapi ini jelas-jelas seorang artis, selebriti yang dia citranya adalah citra kufur kepada Allah. Banyak berbuat dosa, baik dosa yang diadegankan dalam film atau dosa dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan statement-statement dia kepada agama Allah. Kita nge-follow dia. Begitu dia nge-posting, kita nge-like, kita ikut-ikutan merepost, kita ikut-ikutan gaya dia. Kalau dia bikin begini, kita begini juga. Kalau dia bikin gini, kita satanik ikut-ikutan. Kita pakai pakaian dengan simbol-simbol dia. Following, kita ngikutin terus kepada apa yang dia lakukan. Nanti di akhirat, semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita jadikan sebagai hujjah. Inna kunna lakum taba'a. Kami di dunia senantiasa nge-follow kalian. Kalau bahasa Instagram, kami ini followers. Saya followers kamu. Saya selalu nge-like apapun yang kamu posting. Saya selalu ngikutin kamu dan seterusnya dan seterusnya. Saya pengen mirip dengan kamu gaya-gayanya. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Sekarang tolong kami dari azab Allah. Apa kata idola-idola itu? Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Nasib kita hari ini sama. Gak ada bedanya antara followers dengan yang di follow, antara idola dengan para fans. Gak ada bedanya. Nasib kita sawa'un alaina. Mau kita mengeluh, mau kita minta ampun, mau kita bersabar, mau kita tabah, rela, malana mim mahis. Kita tidak bisa lari dari azab Allah hari ini. Barulah saat itu mereka menyesal sudah mengikuti orang-orang ini. Ternyata memorinya masih kebawa, masih kenal siapa aja yang berinteraksi dengan dia di dunia. Belum lagi nanti hadis-hadis Nabi tentang orang soleh yang di pintu surga bertanya tentang saudara yang dia cintai karena Allah di dunia. Ya Rabbi, ketika orang soleh mau masuk surga, dia nanya, Aina fulan, di mana seorang saudara yang saya cintai karena engkau di dunia ya Allah? Kata Allah, dia berada di pintu neraka, mau masuk neraka. Kata orang soleh ini, ya Allah, demi kasih sayangmu, izinkan saya menyelamatkan dia, karena sesungguhnya saya mencintai dia karena engkau selama di dunia ya Allah. Akhirnya Allah izinkan dia menyelamatkan saudaranya yang mau masuk neraka, yang tadi sudah dililit dengan rantai besi, udah ngantri gitu mau masuk neraka. Tiba-tiba malaikat nanya, ini mas itu ya namanya? Oh kok kenal? Ya soalnya ada saudara kamu tuh nungguin. Akhirnya tiba-tiba dilepaskan rantai-rantainya, dia disuruh balik lagi. Kamu gak jadi masuk neraka, bebas. Dia penasaran siapa yang menyelamatkan saya, siapa yang menyelamatkan saya. Ternyata pas ketemu, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Syekh Fulan, hamba Allah Fulan yang solih, yang kita saling mencintai karena Allah. Dan ternyata nanti di akhirat dia ikut menyelamatkan kita dengan seizin Allah SWT. Ini artinya memorinya masih kebawa. Sama kayak pas kita umroh atau haji, lagi tawaf ketemu teman, cuma beda kloter, beda maktab nih. Haji juga ya, kloter berapa misalnya? Embarkasi mana? Oh saya dari Surabaya, saya dari Jakarta, karena tinggalnya mungkin di Jakarta. Tapi ketemu, atau bahkan bisa saling menolong. Saya terpisah dari grup, ya udah ikut saya aja nanti saya anterin. Kenapa? Karena di Indonesia mereka saudaraan, sampai di Mekah juga saudaraan. Kalau di Indonesia musuhan, di Mekah juga, gua kerjain aja nih sekalian, mumpung di sini nih. Kalau di Indonesia mungkin dia punya jabatan, nggak bisa ngerjain dia. Kalau di Arab mah sama aja, sawaun alaina, sama saja nasib kita. Mau jabatannya apa, mau dia aparat, mau dia pejabat, mau dia apapun, sawaun alaina. Ini yang terjadi nanti di akhirat. Sehingga kita yang sekarang dengan kita yang nanti hampir tidak ada yang berubah. Kecuali secara nasib berubah. Nasib baik atau nasib buruk tergantung amal kita di dunia, dan itu juga dengan seizin dan keridhaan Allah Subhanahu